Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 17. Berniat untuk menggodaku malam ini. Melihat penampilan Ivana yang kacau, Geva memutuskan untuk menginap saja. Sebagai pemilik hotel, tentu saja keluarga Marcio mempunyai kamar khusus di sana termasuk Geva. Bagaimana? Tanya Geva yang hendak sampai di depan lift, namun menghentikan langkahnya ketika melihat seseorang yang datang dengan tergopoh-gopoh untuk menghampiri dirinya. Sudah kamu kerjakan sesuai instruksi Bapak, jawabnya. Bagus, kamu boleh pergi, kata Geva lalu mengajak Ivana untuk masuk ke dalam lift yang akan membawa ke lantai di mana kamar yang akan mereka tempati malam ini. Beraninya mereka mengusik istri Pak Bos, auto langsung diusirkan, kata salah satu resepsionis. Iya benar, cari gara mereka, sahut yang satunya. Sudah kerja jangan ngegosip aja, kata sang manajer sehingga membuat dua resepsionis tadi langsung menutup mulutnya rapat. Kita menginap di sini malam ini gak apa kan? Tanya Geva seusai membuka pintu kamarnya dan melepaskan rangkulan tangganya yang sedari tadi bertengger dengan manis di pinggang Ivana. Tapi orang rumah gimana mas? Apa mereka gak cemas nantinya? Tanya Ivana yang seingatnya mereka belum izin untuk menginap. Kamu tenang saja, biar aku kirim pesan ke papa kali kita menginap di sini, sahut Geva. Kamu mandi dulu, pasti badan dan rambutmu lengket, kata Geva karena kepala sampai turun ke badan tersiram oleh segelas sirup. Iya mas, jawab Ivana dengan patuh. Ivana langsung melangkah menuju ke arah kamar mandi, sedangkan Geva memilih untuk duduk di atas ranjang sambil melepaskan sepatu yang dia kenakan satu persatu. "20 menit waktu yang dibutuhkan Ivana untuk membersihkan tubuhnya. Aduh gak punya pakaian ganti lagi. Lagian gak mungkin juga aku pakai baju yang tadi," gumam Ivana. "Gimana ini? Masa iya aku harus di sini semalaman?" gumam Ivana lagi. "Ish, bodoh amatlah aku pakai yang ada aja, lagian juga kita suami istri, terlepas dari bagaimana terjadinya pernikahan ini." Kata Ivana lagi yang akhirnya memutuskan untuk memakai jubah mandi yang memang sudah tersedia di dalam situ. "Aku kira kamu ketiduran di kamar mandi," canda Geva dengan mata yang masih fokus pada ponselnya saat mendengar suara pintu terbuka. "Ish," desis Ivana. "Dek." Pandangan Geva seolah terpaku, matanya seakan tak mau berkedip dan beralih dari apa yang dilihatnya. Sesuatu yang baru saja dilihatnya untuk pertama kali selama pernikahannya dengan Ivana. Karena biasanya gadis itu akan membawa pakaian gantinya masuk ke dalam kamar mandi.
Namun Geva lupa kalau saat ini mereka tak ada di rumah, menginap pun mendadak jadi tak ada pakaian ganti untuknya dan Ivana. "Mas," panggil Ivana yang merasa risih karena terus ditatap Geva. Apa?" tanya Geva yang berusaha menetralkan degupan kencang di dalam hatinya. "Jangan lihatin aku kayak gitu, aku jadi malu," kata Ivana dengan lirih. "Kenapa malu? Aku ini suami kamu loh," sahut Geva dengan entengnya. "Kenapa pakai itu? Apa berniat untuk menggodaku malam ini?" Tanya Geva yang bermaksud untuk menggoda Ivana. "Sembarangan," sahut Ivana. "Kamu lupa kalau aku gak ada pakaian ganti. Lagian pakaian aku yang tadi juga sudah kotor dan gak mungkin dipakai lagi," kata Ivana dengan bibir yang mengkerut. Entah mengapa di mata Geva saat ini melihat Ivana dengan bibir yang mengerucut membuatnya terlihat sangat menggemaskan. Aku mau mandi dulu," kata Geva kemudian. Di dalam kamar mandi Geva terus saja terbayang dengan bibir milik Ivana yang berwarna baby pink alami tanpa polesan. Baginya terlihat sangat manis dan menggoda seakan ingin sekali mencicipi rasanya. "Sadar Geva, sadar," kata Geva menegur dirinya sendiri. Tak ingin terus memikirkan hal itu, Geva kemudian memutuskan untuk mengguyur kepala dan tubuhnya dengan air dingin berharap agar tak kepikiran lagi dengan bibir Ivana. Geva yang saat ini hanya menggunakan jubah yang sama dengan Ivana memilih ikut duduk dan bersandar di kepala ranjang sama halnya dengan yang dilakukan Ivana saat ini. "Lagi mikirin apa?" tanya Geva yang melihat Ivana hanya diam dengan pandangan fokus lurus ke depan. Gak ada," sahut Ivana. "Apa jangan kamu lagi mikirin mantan yang baru kamu temui tadi ya? Kamu kangen sama dia?" tanya Geva yang bermaksud untuk menggoda Ivana. "Ish ngarang, ya enggak lah, kurang kerjaan banget sampai mikirin orang yang gak penting kayak gitu," sahut Ivana. "Kamu sendiri apa gak kepikiran sama kekasihmu yang berada di luaran sana?" tanya Ivana. "Enggak, ngapain mikirin orang gak sama sekali gak mikirin kita, buang waktu aja," sahut Geva. "Tapi wanita itu masih berstatus kekasih kamu loh," kata Ivana lagi. "Jadi wajar aja kalau kamu masih mikirin dia," sambungnya lagi. "Kekasih yang sebenarnya sudah seperti mantan, hanya tinggal memperjelas statusnya saja nanti saat dia pulang," jawab Geva. "Hubunganku dan dia dulu dimulai dengan baik. Baik maka diakhiri pun juga harus dengan cara baik. Baik," lanjutnya lagi. Selama Rosa pergi dirinya sama sekali tak menghubungi Geva, begitu pula sebaliknya, jadi mereka berdua benar miskomunikasi. "Mau aku pesankan sesuatu?" tawar Geva. Boleh. Karena sebenarnya aku juga merasa sedikit lapar," sahut Ivana yang di reuni tadi memang belum memakan atau meminum apapun. "Dasar,
Kenapa gak bilang dari tadi? Kata Geva dan Ivana hanya tersenyum sambil menunjukkan gigi. Giginya yang putih juga rapi. Mau apa? Tanya Geva. Air mineral sama salad buah aja deh. Jawab Ivana dan Geva pun langsung memesan menggunakan layanan kamar. Pelan, tak akan ada yang minta bagian kamu, kata Geva saat melihat Ivana begitu lahap memakan salad buahnya. Jawab Ivana dengan cepat. Hingga hanya butuh hitungan menit salad buah milik Ivana juga Geva habis tak tersisa. Kenyang? Tanya Geva. Iya, kenyang banget. Terima kasih, ucap Ivana dengan menoleh ke arah Geva. Melihat ada sedikit saus salad yang berada di sudut bibir Ivana membuat Geva berinisiatif untuk membersihkannya. Tunggu, kata Geva saat Ivana akan mengalihkan pandangannya. Ada saus salad, kata Geva dengan tangan yang sudah terulur. Geva mengusapnya menggunakan ibu jarinya, namun matanya terus menatap ke arah bibir Ivana yang sedari tadi memang sudah sangat ingin dicicipinya. Lama-kelamaan wajah Geva semakin mendekat, terus mendekat hingga hanya menyisakan jarak beberapa centi saja. Bahkan mereka berdua dapat merasakan hembusan nafas dari yang lainnya membuat Ivana dengan refleks menutup kedua matanya. Dekat semakin mendekat hingga cup. Geva mencium bibir itu untuk yang kesekian kalinya. Merasa tak ada penolakannya di sana, Geva pun melanjutkan aksinya dengan mencoba untuk mengerahkan bibirnya. Lama-kelamaan mereka semakin hanyut terus dan terus. Pagi ini ada perasaan gugup yang menjalar di hati Ivana saat melihat sosok laki yang masih tertidur pulas di sebelahnya. Sekelebatan bayangan tentang kejadian tadi malam masih begitu terlihat jelas di ingatannya. Di mana dirinya dan Geva saling menautkan dan mencicipi serta menikmati satu sama lain hingga saling masuk untuk mengeksplor indera pencecap mereka berdua. Lama dan terus seakan tak ada yang mau untuk mengalah, hingga mereka berdua merasa kehabisan pasokan oksigen yang masuk ke paru-paru, sampai tautan itu pun terlepas. Dan membuat mereka berdua sama mengucapkan kata maaf, salah tingkah juga terjadi kecanggungan. Sebenarnya itu hal yang lumrah, apalagi mereka berdua adalah pasangan suami istri yang sah di mata agama juga negara. Ivana yang tak mau lama memandang wajah Geva yang membuat wajahnya semakin memanas, akhirnya memilih untuk turun menuju ke kamar mandi guna untuk membersihkan tubuhnya. Hingga setelah beberapa menit berlalu Ivana sudah kembali lagi ke kamar dengan wajah yang lebih fresh serta tubuh yang lebih segar. Wangi harum dari sabun dan sampo yang digunakan Ivana menyeruak masuk ke indera penciuman Geva, sehingga memaksa si empunya yang masih tidur untuk membuka matanya.
Satu kata yang Geva gumamkan saat melihat sosok Ivana yang sedang menggosok rambutnya dengan handuk kecil. Melihat Ivana saat dirinya baru bangun tidur, dan mengingat kejadian semalam membuat Geva menarik sudut bibirnya ke atas membentuk sebuah senyuman. Dehem Geva. Mas Geva sudah bangun? Tanya Ivana yang langsung refleks menoleh ke arah Geva. Kamu sudah mandi? Tanya Geva yang diangguki oleh Ivana. Aku pesankan pakaian dulu untuk kita. Gak mungkin juga kan kita keluar dari kamar hanya menggunakan ini, kata Geva lagi. Sahut Ivana. Aku mandi dulu, kata Geva begitu usai mengetikkan sesuatu di gawai mahalnya. Biar aku saja yang buka, kata Geva ketika ada yang mengetuk pintu kamarnya. Dirinya saat ini sedang duduk di sofa sambil memegang ponselnya dari seusai mandi tadi. Geva tak rela jika ada orang lain yang melihat kemolekan tubuh wanita yang kini menyandang gelar Nyonya Muda Marsio itu. Karena saat ini Ivana hanya mengenai jubah mandi seperti yang ia kenakan. Ini pakaian kamu, kata Geva yang menyerahkan satu paper bag pada Ivana. Ivana yang sudah merasa risih dengan apa yang dikenakannya pun langsung menerima pemberian Geva dan masuk ke kamar mandi. Namun sebelum itu dia tak lupa untuk mengucapkan terima kasih. Sementara Ivana mengganti pakaiannya, Geva pun melakukan hal yang sama di dalam kamar. Ayo kita sarapan dulu terus pulang, kata Geva. Mereka berdua pergi dengan membawa dua paper bag yang kini berganti isi menjadi tempat untuk membawa pakaian kotor yang mereka kenakan semalam. Sepanjang jalan lorong hingga sampai di restoran, Ivana merasa sangat begitu heran karena melihat beberapa orang dia yakini staf hotel ini begitu hormat pada suaminya. Ada apa? Tanya Geva. Kamu sering kesini mas? Pertanyaan bodoh yang terlontar dari mulut Ivana sehingga membuat Geva memincingkan sebelah matanya. Kok kayaknya para staf di sini begitu kenal dan juga hormat sama kamu? Sambungnya lagi. Kamu lihat itu? Tanya Geva yang menunjuk pada dinding yang terdapat logo hotel tersebut. Gumam Ivana. Oh, ya ampun. Bodohnya aku, ini hotel keluarga kamu. Sambungnya lagi dengan terkekeh karena merutuki kebodohannya. Karena terlalu memikirkan tentang reuni kemarin, Ivana sampai tak sadar jika tempat yang mereka gunakan adalah ballroom hotel milik keluarga Marsio. Sapa Geva saat dirinya dan Ivana baru sampai di rumah. Dan langsung bertemu dengan raja serta ratu rumah, yang sedang duduk di ruang keluarga sambil bersantai menonton televisi. Karena hari ini memang hari Minggu, jadi waktunya untuk kumpul bersama keluarga serta orang tersayang. Kalian, kata Mama Cecil, kebetulan kalian sudah datang, duduk dulu ada yang mau Papa bicarakan. Kata Papa Gary yang langsung membuat Geva serta Ivana menurut duduk. Ada apa Pak? Tanya Geva.
bersambung.